Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wasallim ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala mubadu. Alhamdulillah hari ini kita bisa masuk kembali di ruang kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan doanya, mudah-mudahan dengan membaca doa kita hari ini memperlancar belajar kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Untuk menambah semangat kita, mari kita pacu semangat kita untuk belajar hari ini dengan tepuk semangat. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7. Oke, terima kasih untuk speaking untuk menambah semangatnya. Hari ini ada yang tidak sekolah? Siapa? Alasannya? Kenapa tidak sekolah? Sehari yang sakit, tadi juga sakit. Mudah-mudahan yang sakit hari ini bisa cepat sembuh dan bisa kembali lagi sekolah seperti kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Untuk hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dengan temanya, dengan judulnya adalah Allah Maha Segalanya. Dengan pendekatannya melalui coding ataupun berpikir komputasional. Bagaimana cara kalian memecahkan masalah, mengenal bahwa Allah itu Maha Segalanya. Ya, hari ini kita akan belajar coding digabungkan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, mengenal Allah itu Maha Segalanya. Silakan kita buka pembelajarannya.
dibuka di buku paketnya. Untuk pembelajarannya adalah Allah Maha Segalanya. Dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, tujuan pembelajarannya itu menjelaskan, dan kalian dapat menjelaskan makna dari Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kemudian kalian juga harus bisa menggunakan cara berpikir komputasional untuk memecah atau mengenali pola dan menyusun langkah memahami kebesaran Allah. Itu tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai, ya. Untuk pembelajaran hari ini yang harus kita capai. Pertanyaannya, tahu Asmaul Husna? Apa arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan benar. Jadi arti dari Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik dan benar. Kemudian pertanyaan pemantik selanjutnya, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Hafal Asmaul Husnanya? Untuk sebelum mengenali Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad, kita sama-sama membacakan Asmaul Husna secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Manhu Allahul Ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Hafidul Rafi'ul Mu'idul Mudirul Sami'ul Basir Al-Hakamul Adul Latiful Khabir Al-Alimul Hakim Al-Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Hafizul Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karimur Raqib Al-Mujidul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Baisus Sahih Al-Hakul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Amin Al-Musiul Mu'min Al-Mu'min Mu'minul Hayyul Qayyum Al-Wahidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddirul Muhadirul Awwalul Akhirul Latiful Alim Mutahariyatul Tawwabul Muttaqimul Aqul Raufun Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Muqsi Al-Jami'ul Ghaniyul Mughniul Ghani Darun Nafi'ul Nurul Halil Wadi'ul Wafi Al-Warisul Rasilul Saburul Ladzi Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma sholli ala salati ala as'adil maluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala maluqatika wa bidada kalimatika kullama dzakara fadakiluna wa qafala adikrika ghafilun. Itu alhamdulillahirrahmanirrahim, ternyata kalian hafal 99 Asmaul Husna. Tapi untuk materi hari ini kita tidak membahas 99. Yang dibahas itu hanya 4, yaitu yang pertama adalah Al-Ghaffar, yang kedua Al-Afu, yang ketiga Al-Wahid, yang keempat As-Somad. Siapa yang tahu dari arti Al-Ghaffar? Ini artinya. Al-Ghaffar artinya adalah Maha Pengampun.
Gopar itu berasal dari kata goparo. Goparo yang artinya menutup. Dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam seperti istighfar, magfirah, gufron, ghafir, dan yang lainnya. Jadi arti dari Al-Ghaffar itu secara singkat adalah Maha Pengampun. Siapa Maha Pengampun di sini? Allah. Jadi Allah selalu memberi ampunan terhadap hambanya. Allah Maha Pengampun terhadap hambanya. Allah yang menutup dosa-dosanya. Kita ada banyak dosa tidak? Banyak. Kita banyak dosa. Dari akil balik sampai dengan tua, manusia banyak dosa. Tapi Allah selalu mengampuni dengan cara istighfar. Salah satunya itu adalah istighfar. Dengan cara bertobat. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertaubat berulang-ulang. Ya. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertaubat berulang kali. Jadi taubat itu bukan satu kali. Karena kita itu melakukan dosa itu bukan satu kali tapi sering. Dosa terhadap ibu, dosa terhadap ayah, itu urusan dengan manusia dosanya. Apalagi dosa terhadap Allah, dosa terhadap orang tua apa? Melawan, membentak. Ya itu dosa, termasuk dosa. Dosa terhadap agama, terhadap Allah adalah tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, termasuk tidak melaksanakan sholat. Itu dosa. Selanjutnya, ampunannya tidak terbatas meliputi semua dosa kecuali syirik terhadap Allah. Ampunannya tidak terbatas. Jangan berpikir Allah itu hanya memberi ampun, itu terbatas. Tidak. Selagi kita meminta, selagi kita bertobat, itu Allah akan memberi ampunan terhadap kita. Kecuali dosa syirik. Apa itu dosa syirik? Syirik itu menyebutkan Allah. Ya, dosa syirik. Ya, syirik itu percaya kamu itu ya, syirik gitu. Selanjutnya, memberi harapan bagi hambanya agar tidak putus asa dari rahmatnya. Kemudian, teladan rajin beristighfar dan memaafkan kesalahan orang. Itu adalah arti dari Al-Ghaffar. Jadi kalian harus tahu. Yang terakhir, teladan rajin beristighfar dan memaafkan kesalahan orang lain. Berarti istighfar itu, kalimat istighfar itu seperti apa? Astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan al-afu. Apa dari arti al-afu? Kita Al-Afu artinya Maha Pemaaf. Allah menghapus dosa hingga seakan tidak pernah terjadi. Kita sering berbuat dosa? Sering. Allah akan mengampuni tidak dosanya? Jika kita bertobat, jika kita memohon ampun. Dengan cara apa memohon ampun? Berdoa, tobat. Ada yang namanya sholat tobat. Ada juga untuk berdoa simpel, ya Allah, alhamdulillah segala dosa atas kesalahan. Itu adalah contoh. Ya, sifat pemaaf menunjukkan kasih sayang dan kelembutan. Ini orang yang mempunyai sifat pemaaf. Dalam bahasa kasarnya, dalam bahasa Sundanya, babir, baperan. Ya, pemaaf itu maha pemaaf santai. Kecuali ada anak yang tidak pemaaf. Contoh, misal bahasa Sundanya gini, yang saeutik sok ngebuk deui, amat kesabaran, berarti tidak mengamalkan sifat al-afu. Ya, kalau misalkan mengamalkan sifat al-afu, pemaaf orangnya, saya maafkan. Tidak selalu berbuat salah, memohon ampun. Nih kita tulis saja dulu ya. Manusia itu sering berbuat salah. Kemudian memohon ampun. Setelah memohon ampun, Allah mengampuni. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Maksudnya gini,
Ini kan ulangi, manusia selalu berbuat selalu berbuat salah. Kemudian memohon ampun. Mohon ampun. Kemudian setelah memohon ampun, Allah mengampuni. Allah mengampuni. Setelah Allah mengampuni, semua makhluk bergantung kepada Allah. Semua makhluk bergantung. Ini saling berhubungan. Berbuat salah, maka memohon ampun. Memohon ampun tadi apa artinya? Memohon ampun artinya al-ghafar. Terus mengampuni al-afu. Semua makhluk bergantung kepadanya. As-somad. Jadi semua makhluk bergantung kepadanya. Itu adalah pola dari pelajaran hari ini. Jadi manusia itu sering berbuat salah. Kita sering berbuat salah tidak? Sering. Maka dari itu setelah berbuat salah maka harus memohon ampun. Setelah memohon ampun maka Allah akan mengampuni. Setelah Allah mengampuni, semua makhluk itu bergantungnya kepada Allah. Nah, seperti itu untuk pemecahan masalah, untuk pola dari pembelajaran hari ini. Hari ini setelah dibagi kelompok, ini kelompok apa tadi namanya? Al-ghafar. Ini kelompok apa namanya? Al-afu. Ini kelompok as-somad. Ya, kalian akan memecahkan masalah, menguraikan arti dari Asmaul Husna tersebut. Dibikin seperti tabel, seperti ini, tabel. Ya, di sini misalkan as-somad. Turun ke bawah artinya apa, ya? Terus di sini, jadi di sini namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, yang empat Asmaul Husna. Dari ke bawah, dari ke sini, di sini. Ada 4 kan? So, nantikan di kertas HPS yang Bapak bagikan. Dibuat. Tadi artinya sudah pernah tahu, tinggal tulis artinya. Ya. Tulis. Nanti tugasnya ada 2 ya. Silakan tulis. Sama siapa aja. Tulis. Dirumuskan, ditulis. Al-afu 4 Asmaul Husna. Di buku mau dibuatkan peta konsepnya. Sudah atau belum tugas kelompoknya? Sudah, silakan kumpulkan ke depan. Boleh 1 orang saja di tempel depan. Kelompok as-somad. Kelompok al-ghafar. Kelompok al-afu. Ya, terima kasih untuk tugas pertama kelompoknya membuat peta konsep 4 Asmaul Husna yang telah kita pelajari, yaitu al-afu, al-ghafar, al-afu, al-wahid, as-somad. Di sini peta konsepnya sudah bagus sekali. Terima kasih. Dengan membuat peta konsep ini kalian akan mengetahui satu dan persatu arti dari keempat Asmaul Husna tersebut.
tersebut. Untuk selanjutnya, ini ada tugas LKPD-nya. Nah, kita buka dulu tugas LKPD. Tugas LKPD kelompok ini ya. Nama sifat Allah Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun, Al-Afu artinya Maha Pemaaf, Al-Wahid artinya Maha, As-Samad artinya Maha Dekat dengan peristiwa yang diamati, peristiwa kehidupan sehari-harinya apa. Kemudian mulai yang terlihatnya apa, kesimpulannya apa. Jangan khawatir, Bapak kasih clue seperti ini. Peristiwa di sekitar. Ada 4 peristiwa di sekitar. Kalian tinggal memasukkan mana yang termasuk ke dalam Al-Afu, mana yang termasuk ke dalam Al-Ghaffar, mana yang termasuk ke dalam As-Samad, mana yang termasuk ke dalam Al-Wahid. Tinggal pindahkan karena kolom anu tadi. Ya, kolomnya seperti ini. Ya, sok ditulis dulu ini seperti ini tugas LKPD-nya tuh. Ditulis. Di kertas HPS-nya dibantu teman-teman kertas HPS yang tidak menulis di kertas HPS, kalian menulis di buku. Ini adalah perwakilan dari kelompok 1, yaitu kelompok Al-Ghaffar yang akan membacakan hasil dari diskusinya. Silakan bacakan. Itu adalah penjelasan dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 2, berikan tepuk tangan. Wahid, silakan baca ke depan.
Nah, sekarang terakhir dari kelompok 4. Silakan dibacakan oleh Jega. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bagus-bagus. Kemudian setelah melaksanakan tugas ini diharap kalian semua paham arti dari keempat asmaul husna tersebut dan tahu langkah-langkah. Tadi kalau mendengarkan apa yang dijelaskan dari teman-teman kalian, langkah-langkah dari meneladani asmaul husna tiap satu, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, Asman itu akan tahu semua. Ya. Tadi langkah-langkahnya sudah dijelaskan oleh teman kalian masing-masing. Maka dari itu kesimpulannya adalah manusia itu harus sadar akan kesalahan. Kalau meneladani sifat Allah adalah yang pertama sadar salah. Kemudian setelah sadar salah, maka kita mohon ampun. Setelah mohon ampun, memperbaiki diri, ya. Kemudian beribadah. Terakhir, polanya adalah tawakal. Perhatikan, kesimpulannya meneladani sifat-sifat Allah itu, meneladani langkah meneladani sifat Allah itu adalah yang pertama harus sadar salah. Perhatikan, manusia itu harus sadar salah. Siapa? Kamu salah tuh. Sadar salah. Ketika sadar salah, maka harus memohon ampun. Kemudian setelah memohon ampun, maka perbaiki diri. Salah, sadar, perbaiki diri. Setelah memperbaiki diri, maka akan harus beribadah. Setelah beribadah, maka tawakal Allah. Itu untuk materi hari ini. Untuk menguji pemahamannya, ada beberapa soal tes pemahaman yang harus kalian kerjakan berbentuk kuisis. Ya, 5 soal saja. Silakan nomor 1. Langsung isi aja. Kita hari ini penilaian pemahamannya menggunakan salah satu teknologi yang disebut yang satu kuisis. Kita dari tadi berkolaborasi dengan pembelajaran coding. Berarti salah satu pembelajaran coding, ya. Kita menggunakan aplikasi kuisis untuk asesmennya. Udah jawabannya? Yang menjawab A itu acungkan tangan. Yang B, yang C, yang D. Coba kita jawab B. Apa betul? Salah. Yang benar itu adalah A. Kedua. Sudah menjawab? Sudah? Sudah menjawab apa belum? Jawabannya adalah A, B, C atau D? Nomor 5, nomor 3. Yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Yang jawab D langsung. A,
Empat. Tidak ada salah. Empat. Empat. Satu yang keempat. Tiga. Dua. Satu. Tiga. Tiga. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini banyak manfaatnya. Mari kita tutup dengan membacakan